Hanya satu kata untuk emas, fantastis. Dan kita mungkin belum lihat ada tanda-tanda pelemahan dan koreksi mungkin belum akan muncul untuk dalam beberapa waktu dekat. Tapi setidaknya mungkin akan ada tanda-tanda tersebut kalau misalkan kita kaitkan dengan FOMC meeting nanti malam dan termasuk proyeksi dari ekonomi ataupun bahkan dot plot. Nah, tapi yang saya akan jadi catatan khusus di sini adalah skenario-nya mungkin kita bagi dua, bukan lagi terkait dengan suku bunga, tapi kita concern dengan economic projection dan dot plot plus dengan pernyataan Powell. Jadi skema ini mungkin akan bisa berubah nanti malam tergantung dari posisi terakhirnya. Tapi ini dia ulasannya. Oke, satu sisi teman-teman dilihat dari sini posisi US dollar kemarin cukup aman. Dia relatif turun persis dengan apa yang kita minta ataupun kita harapkan. Dan penurunan tersebut berarti menandakan eksekusi berikutnya itulah wave kelima yang berarti penurunan lebih lanjut daripada DXY. Yang itu berarti kondisi yang juga sangat mendukung kepada posisi dari emas untuk mengalami kenaikan. Tapi apa sebetulnya lebih mudah atau justru akan menjadi pembalikan? Ini akan sangat bergantung pada pernyataan Powell. Sebetulnya eksekusinya ujung-ujungnya akan sangat bergantung dari sikap ataupun pendapat dari Powell. Oke, tapi satu sisi technically yes, ini confirm untuk penurunan. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan di sini saya perbesar, ternyata dia bisa dibilang penurunannya relatif tertahan dengan area yang sama. Jadi ini masih sangat menentukan teman-teman, antara dia rebound sebagai double bottom atau dia tembus kembali di bawah level support atau low tadi malam. Oke, kemudian sisi lain adalah US Treasury-nya. Posisinya juga sama, dia akhirnya ditutup dengan negatif atau penurunan. Berarti ini mengindikasikan apa yang kita harapkan, yaitu kaitannya dengan pola rising wedge ataupun bearish flag masih tetap terwujud ya, atau masih bisa terbuka, sehingga kenaikan terlihat di sini tertahan beberapa kali, ada beberapa titik yang menunjukkan dia bertahan sangat kuat, sehingga akhirnya kita berharap ini adalah confirm untuk pola penurunan lebih lanjut ya. Nah, posisi ini juga lagi-lagi kita akan bergantung pada dot plot dan termasuk juga pernyataan dari Powell. Nah, yang saya akan singgung di sini adalah jangan kaget kalau misalkan ternyata saat dot plot menunjukkan hal yang menggembirakan, berarti positif untuk emas ataupun bahkan currency lain, tapi ternyata Powell justru mengindikasikan sebaliknya, dan itu bisa saja terjadi nanti malam. Jadi hati-hati skenario ini, makanya kita anggap bahwa skenario tersebut bisa terjadi dalam dua tahap. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan berikutnya, kita lihat dari pound sterling terlebih dulu yang ternyata mengalami kenaikan, tapi coba lihat. Perhatikan candlestick baik-baik, posisinya ada tail yang cukup panjang di bawah dan tail atasnya relatif pendek. Walaupun warna putih ya, kita sebutnya ini bullish candle, tapi dengan pola candle yang kita sebut sebagai hanging man. Kalau kita kaitkan dengan apakah dia akan terjadi penurunan, ya secara agregat dia cukup dekat dengan resistennya. Kemudian kemunculan dari pola candle tersebut muncul tepat atau berada dekat dengan zona resistennya. Sehingga yang saya agak ragu di sini adalah apakah kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut di atas 1.3050. Kalau tidak, berarti saatnya kita akan incar zona sell di area tersebut untuk antisipasi in case ternyata resisten itu sangat sulit untuk tembus lebih lanjut. Nah, apalagi di grafik keempatnya, kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya juga kita akan diberikan hal yang sama ya. Kondisinya juga sudah relatif cukup dekat 3050, walaupun tertinggi kemarin cuman sampai ke 3020-an ya, atau malah lebih 1.2990-an. Oke ya. Jadi kondisi ini akan sangat bergantung pada keputusan dari Fed nanti malam yang akan menunjukkan apakah dolar akan menguat atau justru melemah. Kalau lihat dari grafiknya tadi jelas ya, posisinya justru akan menjadikan dia lebih lemah lebih lanjut. Jadi ekspektasi saya sebetulnya kalau misalkan kita asumsikan dia tidak tembus, maka kita akan dapatkan 1.3050 terlebih dulu sebelum nantinya apakah lanjut naik atau justru dia akan confirm rejection dan balik dengan penurunan. Nah, karena hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada dolar atau dari dolar, maka perhatikanlah apa yang diumumkan nanti malam. Untuk sementara waktu sideways, jadi saya anggap posisi buy masih dibenarkan, masih oke. Sementara untuk nanti malam mungkin akan terjadi perubahan. Nah, crude oil sendiri, teman-teman bisa lihat di sini penurunan kembali terjadi, persis dengan area yang kemarin kita tandai ya. Ini rejection, walaupun sempat muncul 6890-an, kemudian turun dan juga tembus area trend channel. Nah, praktis di sini yang kita lihat adalah sedang berlanjut dengan posisi bearish flag, sehingga peluangnya adalah penurunan. Nah, sebetulnya kalaupun misalnya kita incar area 68 kembali, sangat reasonable ya, masih cukup logis untuk incar 68 sebagai zona sell. Tapi yang terdekat mungkin kita cukup incar area 6700 ataupun 6730-an. Nah, jadi pondasi dasarnya sudah
terlihat jelas, berarti kita anggap pull up atau pull back sebagai resisten, diujinya resisten, kemudian dia tekanan turun, dan berarti final decisionnya adalah 65.20-an. Kalau dia berhasil tembus, berarti kita akan segera melihat penurunan di bawah $65, dan itu berarti melihat area 63 atau bahkan 60-an. Ya, ini terlihat dari historical price-nya yang relatif menunjukkan indikasi adanya penurunan lebih lanjut. Nah, ini pula yang nantinya barulah terakumulasi sebagai bentuk ekspektasi inflasi yang akan relatif turun secara bertahap, sehingga akhirnya mendorong untuk Fed melakukan pemangkasan. Nah, coba kita lihat di sini, harga emas yang kemarin sudah lihat terjadi kenaikan, sebetulnya kalau secara expansion 61,8 ini sudah memenuhi persyaratan ya, sudah sangat-sangat memenuhi persyaratan, apalagi pagi ini dia lanjutkan di atasnya. Oke, tadinya harapan saya adalah kalau melihat dari agregat pergerakan seperti demikian, maka seharusnya kita sudah mendapatkan pola penurunan alias correction-nya. Jadi yang tadinya kita berpikir bahwa wave 1, 2, 3, kemudian 4, dan akhirnya 5 tercapai di 3039, harusnya kita akan dapatkan pola penurunan dari A, B, C gitu ya. Saya berharap akan berbentuk seperti demikian. Ya, jadi indikasinya akan terjadi koreksi sehingga nantinya kita bisa lakukan buy on dip ataupun buy on correction. Ini yang juga akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh sikap kebijakan dari Fed nanti malam. Nah, sayangnya sampai detik ini ternyata kita tidak melihat pola wave A ataupun penurunan, malah dia lanjutkan kenaikan. So, perspektif saya agak sedikit diperbarui di sini, berarti kondisinya sebetulnya wave kelima belum selesai. Atau dengan kata lain, bisa saja ini adalah masih bagian dari wave ketiga, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita asumsikan seperti itu, apakah memungkinkan? Ya, kita coba lihat ya. Kondisinya kalau misalkan wave ketiganya seperti itu, berarti saya asumsikan ini wave 1, 2, lalu kemudian ini 3, maka ini ada 4, kemudian 5. Nah, maka yang dimaksud dengan 5 pergerakan ke atas ini adalah sebetulnya sebagai wave ketiga dari tren besarnya atau big trendnya. Jadi kalau misalkan saya asumsikan seperti itu, berarti big trendnya adalah yang ini. Nah, ini akan menjadikan dia 1, 2, 3, dan berarti nanti akan ada koreksi sampai ke area hijau untuk wave keempat, dan akhirnya kita dapatkan big bullish-nya kembali muncul. Artinya, kita masih tetap tanda tanya, apakah kenaikan wave 5-nya ini alias wave 3 besar ini sudah selesai apa belum? Kalau belum, berarti kita asumsikan bahwa kenaikan masih bisa lebih lanjut, dan itu berarti melirik zona 3077 atau lebih tepatnya mungkin 3060 ya. Ini yang kita gunakan di grafik 4. Nah, posisi ini tentunya akan sangat anti klimaks kalau misalkan sudah terjadi kenaikan ekstrim sebelum FOMC meeting. Yang saya khawatirkan adalah saat pengumuman justru terjadi kelelahan dan akhirnya dia baru terkoreksi. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, kalau misalkan dia sudah mengantisipasi lebih dulu, naik lebih lanjut, maka Anda bisa saja mempertimbangkan untuk melakukan sell. Tapi catatannya, hanya jika terjadi di 15 menit pertama. Kalau misalkan ternyata pengumuman berikutnya adalah Powell speak yang ternyata sikapnya adalah hawkish, maka kita bisa harapkan koreksi yang lebih dalam. Tapi kalau misalkan pernyataan Powell tersebut relatif mengundang katakanlah ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga, maka kita bisa pastikan dia mungkin akan lanjutkan kenaikan tersebut, dan itulah yang akan memunculkan dia semakin dekat target dengan 3100. Well, at least untuk saat ini confirm untuk bullish terlebih dulu, apalagi di strategi yang alternatif kita mencantumkan buy on breakout saat dia tembus 39, dan itu confirm TP pertama 3045 sudah sentuh, dan yang perlu diwaspadai adalah 3060-nya. Kalau sudah sampai, saya ingatkan, kalau sudah sampai sebelum data ataupun laporan FOMC, sebaiknya exit terlebih dulu, kemudian di pertengahan malam Anda tinggal cermati terlebih dulu apa yang terjadi. Saran saya, action only setelah Powell, bukan setelah pengumuman dot plot ataupun setelah pengumuman proyeksi ekonomi.